Shalom, kasih karunia Allah senantiasa menyertai kita sekalian. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang puasa dalam agama Islam, karena menurut saya inilah waktu dan juga momen yang tepat untuk mempertanyakan hal puasa dalam agama Islam, untuk mempertanyakan sejauh mana kebenaran puasa itu di dalam agama Islam. Nah, sebenarnya puasa ini tidak ada yang salah. Bukan hanya agama Islam yang mengajarkan puasa, tetapi juga ada agama Katolik, juga dalam agama Buddha atau Hindu juga mengajarkan puasa, Konghucu dan juga Yahudi. Hanya saja penyebutannya berbeda-beda, ya, seperti misalnya Buddha itu Uposatha. Uposatha itu dalam agama Buddha mereka menyebutnya Uposatha, itu juga mengarah pada praktek puasa. Atau dalam agama Hindu Upawasa, ya, atau dalam agama Yahudi juga memang disebut puasa, tapi bahasa lainnya juga ta'anit, ya, ta'anit. Katolik apalagi disebut juga memang puasa. Nah, sekarang saya mempertanyakan puasa dalam agama Islam. Kenapa ini saya pertanyakan? Karena ini berangkat dari sebuah video yang viral di kota Medan, di mana sekelompok orang mengatasnamakan agama, lalu menyuruh pemilik warung untuk menutup warungnya. Saya tidak tahu apa alasannya mereka, apa dasarnya, apakah karena mereka puasa, dan mungkin iya karena mereka puasa. Tapi untuk video selengkapnya coba kita simak dulu video berikut ini. Medan batu, Pak. Bukan, Pak. Apa mau dia kaya? Bubar. Itu dari luar, Pak. Dari luar. Udah kuperingatkan. Pulang. Dari luar itu. Udah kuperingatkan, Bang, ya. Aku harganya, Bang. Aku harganya, Bang. Kawan kita kan, Bang? Pak, Apa kau? saya makan dari mana? Kau makan dari mana? Kau yang bilang. Makan dari sini, Pak. Saya warga sini loh. Warga mana pun kau? Pak, saya warga sini, Pak. Pak, saya makan dari mana? Bapak ini di mana? Hah? Agama Bapak, tapi macam mana Bapak? Bisa Bapak kasih aku makan? Hah? Pak, bisa Bapak kasih aku makan? Hah? Kan ditutup, Pak. Ditutup tapi kakak jualan juga kan puasa. Jadi saya makan dari mana, Pak? Ya kan kamu tidak larang kakak jualan. Hah. Tapi jangan jual buah. Tapi kan Teh cuma manis, jual. kopi, kami nggak ada larang kan. Tapi ya sopan juga lah tutup. Gitu. Kan itu ditutup, Pak. Tapi kan tetap jual buah. Kan? Tapi katanya harus ditutup, saya tutup. Saya tidak. Jangan bawa barang-barang saya itu. Bapak bisa kasih saya makan? Hah? Bisa Bapak kasih saya makan? Hei, Apa kau? lagi apa kau? Apa? Jadi pikirkan kau. Kasih saya Apa? apa? Aceh kau, warga tua. Hei, bisa kau kasih saya makan? Bisa kamu kasih saya makan di dalam bulan ini? Hei, Panggil konsep, Aceh. panggil Jose. Kau udah dikasih kegiatan kau. Udah dikasih surat. Hei, Apa kau? apa kau? Hah? Kalau bisa kamu kasih saya makan, saya tutup. Ini kakak Elek bilangi. Ya udah bilang. Udah dibilang kakak yang punya warung udah dibilang. Yang punya warung pun bilang boleh tapi tutup katanya. Kotor nak kau. Kau buat puasa ni. Nah, setelah Anda menyaksikan videonya tadi, apa yang kalian pikirkan? Apa yang kalian rasakan? Apakah kalian merasa bangga, merasa senang, merasa puas, ikut tertawa melihat ulah mereka, sekelompok orang yang mengatasnamakan agama itu? Atau justru kalian merasa marah, emosi, geram, muak, benci? Baik, sekarang saya akan membahasnya. Dalam pandangan saya, setelah menyaksikan video tadi,
satu poin penting yang perlu digarisbawahi, bahwa ternyata tidak semua agama membuat seseorang menjadi lebih baik. Tidak semua agama membuat seseorang menjadi lebih baik. Memang kata orang banyak ya, agama itu bagus, baik, ya. Tapi tidak semua agama membuat Anda menjadi lebih baik. Karena itu tergantung dari ajaran agamanya bagaimana. Oke. Saya memang sebagai seorang Katolik ingin memberikan sebuah pandangan tentang puasa, karena dalam Katolik sekali lagi juga ada puasa. Saya setuju, saya sepaham bahwa puasa itu memang bagus. Puasa itu baik. Kenapa? Karena dengan puasa justru menghantarkan orang-orang Katolik sendiri untuk semakin lebih baik, untuk semakin lebih dekat dengan Allah, dan tidak seperti dalam video tadi. Bagi kami orang Katolik, puasa bukan soal tidak makan dan tidak minum semata. Tidak hanya sebatas itu. Beda dengan agama Islam. Islam berpuasa, tidak makan dan tidak minum. Tetapi ketika sudah tiba maghrib, bisa makan sekenyang-kenyangnya sampai pagi. Dan bagi saya pribadi, ini bukan puasa. Ini hanyalah mengganti jam makan. Tapi oke lah, ya mereka memahami seperti itu, itulah pemahaman mereka. Tapi pada dasarnya dalam gereja Katolik, bagaimana puasa itu justru menghantarkan seseorang menjadi lebih baik, lebih dekat dengan Allah. Maka gereja Katolik itu tidak pernah melarang warung-warung makan untuk buka. Apalagi sampai mengeluarkan surat pastoral atau bahasa lainnya fatwa. Benar nggak? Fatwa ya. Tidak pernah. Maka puasa bagi orang Katolik itu tidak akan pernah terganggu atau tergantung dengan urusan jual beli makanan. Artinya apa? Artinya puasa orang Katolik itu tidak menitik beratkan pada hal-hal yang terlalu duniawi. Misalnya seperti tadi ya, urusan makan, urusan minum, urusan seks. Tidak. Lalu ajaran Islam bagaimana? Saya membaca dalam Quran 5 ayat 187. Bahkan puasa dalam hal seks pun diurusi oleh Allah. Lah, apakah Allah kurang kerjaan? Sampai urusan seks pun diatur. Masya Allah, ini terlalu duniawi sekali. Dan bahkan dampaknya pun, efeknya pun, pengaruhnya pun seperti tadi ya. Bagaimana mereka itu terlalu mengedepankan hal-hal duniawi. Keegoisan, kemarahan, menampilkan diri supaya dianggap hebat. Ya, karena dalam Quran 5 ayat 183 dikatakan demikian. Hai orang-orang beriman. Sekali lagi, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, dan seterusnya. Jadi mungkin karena mereka merasa beriman, lalu mereka berpuasa. Dan ini sangat kontradiksi sekali. Sangat tidak jelas sama sekali. Apakah orang beriman itu justru melakukan tindakan-tindakan anarkis, tindakan-tindakan tidak manusiawi? Justru orang beriman itu bagaimana dia semakin dekat dengan Allah dan mewujudkannya dalam kehidupannya dengan memperlakukan sesamanya dengan baik, dengan hormat, dan tidak pernah terganggu dengan hal-hal duniawi. Saatnya sekarang saya mempertanyakan
puasanya agama Islam itu tujuannya apa. Jadi untuk kalian semua, ketika orang-orang Katolik berpuasa, tenang aja, tidak akan pernah terjadi seperti tadi. Tidak akan ada warung-warung yang ditutup. Ya, tidak seperti agama sebelah yang kepanasan melihat orang-orang berjualan. Puasa orang Katolik terkait dengan pengendalian diri, itu yang utama. Pengendalian diri demi nilai-nilai yang lebih luhur. Jadi yang dikendalikan itu adalah diri sendiri, bukan orang lain. Maka jika ada niat untuk berpuasa, maka sekalipun warung sebelah menjual daging babi yang sangat enak, maka seenak apapun itu pasti tidak akan dihiraukan. Bagaimana dengan yang tadi? Saya yakin puasa dalam ajaran mereka tujuannya memang baik, tetapi justru puasa mereka menyesatkan mereka. Mereka tak lagi mampu mengendalikan diri sendiri, dan apakah puasa Islam memang tujuannya demikian? Saya tidak tahu. Atau apakah karena mereka sekali lagi merasa diri orang beriman, sehingga mereka harus menunjukkan kepada orang lain bahwa mereka adalah orang beriman, orang benar. Saya kira dengan cara mereka demikian, mereka bukan orang beriman, mereka bukan orang benar, mereka lah orang kafir sejati. Maka dalam hal ini, kembali ke poin saya tadi, tidak semua agama mengajarkan atau membuat seseorang menjadi lebih baik, karena tergantung dari ajaran agama yang bagaimana. Ya, agama itu bisa membuat seseorang menjadi lebih baik, tapi juga bisa membuat seseorang menjadi lebih rusak, lebih parah dari setan yang sebenarnya. Maka silahkan berpikir untuk mereka-mereka yang melaksanakan puasa, apakah masih mau mempertahankan puasa yang demikian, atau ada hal lain yang perlu dilakukan lagi dalam berpuasa, tetapi untuk menjadi lebih baik. Silahkan berpikir, silahkan merefleksikan, tentukan masa depanmu, tentukan keselamatanmu sejak sekarang.